selamat pagi. Salam jumpa dengan kami di Jendela Info JKJT. Saya nggak sendirian ya, tapi sebelumnya saya mau kenalan. Halo, nama saya Eka, saya nggak sendirian, saya ada teman saya yang ganteng banget gitu. Hai. Hai, nama saya Bima. Gitu doang? Itu doang aja. Panjang dong. Panjangnya Dimanda Bimantoro. Oh Gitu. baiklah. Biasa dipanggil dengan Mas Bima. Iya. Mas Bim, pagi ini tuh kita akan ngobrol sesuatu yang sangat penting ya Iya, kan? Karena pasti. apa yang kita biasa bilang dengan generasi muda itu adalah adik-adik kita di dunia pendidikan, Siap, betul? betul. Nah, kali ini kita ada dua narasumber yang kita hadirkan khusus untuk para pemirsa Jendela Info JKJT. Boleh kita kenalin dulu ya? Boleh. Oke, sekarang kita kenalan dulu dengan dua narasumber yang sudah hadir bersama kita di sini. Kita yang pertama akan memperkenalkan Ibu Dr. Randa Zubaida MM selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dan juga berikutnya kita berkenalan juga dengan Dekan Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang. Beliau adalah Profesor Fatahan Nurawan. Selamat pagi. Selamat pagi. Kita sudah kenalan ya dengan kedua narasumber kita. Dan yang akan kita bincangkan ini tentang apa ya Mas Bim? Tentang dialog, kesiapan dan tantangan di dunia pendidikan ini dalam menghadapi pasca COVID. Dengan berbagai masalahnya, dari aspek psikologisnya ada, dari anak-anaknya ini gimana, dan dunia pendidikannya sendiri gimana. Mengingat kemarin Malang kan lockdown, itu nggak jadi. Akhirnya PSBB. Tuh. PSBB pun hampir nggak jadi juga. Tapi akhirnya jadi Akhirnya kan? jadi, 14 Baik. hari. Terus kemudian sekarang kan masuk fase new normal. Nah ini gimana tantangan di dunia pendidikan dan kesiapannya untuk anak-anak ini dari SD sampai SMA. Yang kemarin itu belajarnya dari formal ke online. Konvensional menjadi online ya? Baik. Online, terus kemudian ke konvensional lagi hampir ini. Tapi dengan tetap memperhatikan protokol COVID, kayak gitu. Mbak Eka. Baiklah kalau begitu. Memang ini sebenarnya sudah praktis ada dari akhir Maret, betul ya? Iya, betul. Dan sekarang itu kita sudah dalam masa new normal. New normal. Sebelumnya mungkin kita akan ngobrol dulu bersama dengan Ibu Ida, bagaimana protokol-protokol kesehatan yang ada di dunia pendidikan. Kota Begitu Malang. ya Ibu ya. Jadi bagaimana boleh kita sharing Ibu tentang protokol kesehatan yang harus ada di area dunia pendidikan. Ya. Nih, terima kasih. Sebetulnya kalau kita bicara protokol kesehatan itu ya semuanya sama. Iya. Tidak hanya di pendidikan harus begini begitu tidak, tapi semuanya sama. Hanya saja kalau di bidang pendidikan ini karena keterlibatan banyak pihak, jadi harus semuanya ini antara lembaga pendidik penyelenggara dengan orang tua maupun juga dengan siswa ataupun keluarga besar pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan itu harus sama-sama melakukan dengan protokol kesehatan yang searah dan sejalan. Oh baik. Iya. Searah dan sejalan. Sekarang saya mau nanya Ibu, secara garis besar kira-kira nih ada berapa protokol yang memang harus kita jalani gitu di dunia pendidikan. Tadi kita sudah sebutkan bahwa memang tidak hanya di dunia pendidikan karena kita kan bersosialisasi biasanya begitu ya Ibu ya. Dan banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi dikarenakan oleh COVID-19 ini. Nah, kalau di dunia pendidikan kira-kira mungkin boleh di-share Ibu tentang protokolnya sendiri di lembaga sekolahnya. Jadi kami mulai dari kesiapan sekolah nantinya untuk new normal ini, kesiapan sekolah. Sudahkah siap sekolah itu untuk diadakan proses pembelajaran dengan luring atau tatap muka? Daring, Kalau kemarin habis libur berapa Bulan. ada di samping juga mempersiapkan sarana prasarana juga tentang protokol kesehatannya. Di antaranya kami sudah membuat regulasi untuk ke sekolah-sekolah. Baik. Ini diantaranya sekolah itu harus semuanya di depan pintu gerbang ini ada wastafel untuk cuci tangan. Oke. Dan bukan hanya satu, tetapi dari sisi kanan dan kiri
Artinya nanti begitu masuk, petugas itu sudah siap untuk mengarahkan siapa saja yang mau masuk ke lokasi sekolah. Ini diperiksa dengan suhu badannya. Kalau itu melebihi dari ketentuan yaitu 37,5 misalnya, mohon tidak diperkenankan masuk. Harap mungkin diarahkan ke puskesmas untuk memeriksa kesehatan. Setelah itu baru dikenakan masuk. Begitu masuk cuci tangan dengan sabun yang sudah disiapkan oleh sekolah dan diberi hand sanitizer. Oh begitu, baru adik-adik ini akan langsung masuk menuju ke sekolah. Dari rumah sudah memakai masker. Oh baiklah. Jadi masker tersebut tentu saja tidak boleh dilepas ya Ibu ya. Oh baik kalau begitu. Dan sekarang setelah itu Bu, selain yang di awal ini, nah kan biasanya kalau sekolah itu kita ada yang memang satu meja satu siswa, ada yang satu meja isinya dua siswa. Nah itu bagaimana dengan hal itu? Kami juga sudah di dalam surat regulasi kami itu diantaranya yang tadi saya sebutkan kesiapan di sekolah ada 4 tahapan. Jadi ada kesiapan lembaga pendidik dalam artian regulasi kami di Dinas Pendidikan. Ada kesiapan yang ada di satuan pendidikan itu penyelenggara pendidikan. Kalau di swasta itu tadinya sama yayasan. Lantas satuan pendidikan itu sekolahnya. Lantas juga kesiapan guru ataupun tenaga kependidikan. Kesiapan orang tua beserta siswanya. Nah ini masing-masing harus ada tentu saja ini sangat menarik ya Mas Bim. Nah ini masih ada beberapa protokol yang pasti pewanjang ya Ibu ya. Tapi sebelum kita menuju ke obrolan yang selanjutnya nih ya, Mas Bima mungkin ada mau tanya ke Prof Fatah nih. Iya, Prof Fatah saya mau nanya, ini kan tentang kesiapan dan tantangan di dunia pendidikan. Kalau melihat dari kesiapan mental dari anak-anak SD sampai SMA ini, kalau dia kemarin itu dari formal, konvensional ke online terus ke formal lagi, itu gimana Prof ya untuk penyesuaiannya? Ya, baiklah, terima kasih. Saya kira psikologi adalah ilmu yang pelajari tentang jiwa atau perilaku manusia. Baik. Yang artinya kan setengah dari manusia itu adalah psikologi. Iya. Dalam arti bahwa seperti dikatakan oleh Ibu Subaida tadi, kalau memang lingkungan fisik dan aspek-aspek fisik sekolah itu sudah disiapkan, maka terkait dengan perilaku atau kesehatan mental sangat diperlukan untuk disiapkan juga dalam diri seorang siswa. Karena kita ketahui bahwa di PAUD sampai SMA itu kan memang disebut siswa. Jadi dalam hal ini kita siapkan mereka seperti dikatakan oleh Mas Bimo tadi, ada masa peralihan. Masa peralihan. Yang pertama mungkin mengalami kekagetan. Karena pandemi ini kan pandemi yang secara historis, sepanjang skuter kalau kata bilang itu. Jadi secara historis memang kurang dikenal. Meskipun kalau kita lihat dari korban yang meninggal itu, mungkin dulu kita bukan masyarakat yang modern ya, seperti kita ketahui tahun 1910-an itu di Malang pernah ada pandemi pes ya, yang sekitar 25 ribuan orang meninggal ya. Padahal jumlah penduduk di Kota Malang itu kan cuma sedikit. Belum banyak waktu itu ya, Prof. Cuma karena sekarang orang kesadarannya tentang penyakit itu lebih tinggi dari dulu. Akhirnya timbul sehingga itu. Mungkin takutnya lebih besar dari dulu. Sama dengan kalau kita ini orang tua ngerti pendidikan, terkait pendidikan anaknya pasti lebih cemas daripada orang dahulu. Nah, dalam hal ini keluarga seperti dikatakan oleh tokoh pendidikan kita Ki Hajar Dewantoro. 3 unsur penting dalam pendidikan: sekolah, keluarga, dan masyarakat. Ya, seperti ini kan masyarakat itu harus mempersiapkan, bersinergi gitu Pak ya? Bersinergi mempersiapkan mereka supaya pusat pendidikan itu bisa bekerja sama supaya anak itu siap secara psikologis untuk masuk di era baru yang katanya adalah new normal ini. Kalau psikologi kan adaptasi. Siap. Nah, ini luar biasa sekali. Sangat luar biasa. Sekolah, keluarga, dan masyarakat. Jadi mungkin kalau kami saya tambah lagi satu, apalagi pemerintah. Baiklah. Tanggung jawab pendidikannya ada 4 itu tadi. Ada tanggung jawab juga yang berada di situ untuk adik-adik kita yang ada di jajaran sekolah ya. Memang umurnya sangat variatif dan juga
untuk orang tuanya juga sangat variatif. Prof, ini ada satu pertanyaan dari saya yang mungkin agak sedikit keluar, menyimpang sedikit. Tentang kecemasan tadi. Oh, iya. Nah, bisa jadi itu karena beberapa keponakan saya itu range umurnya tidak jauh. Paling besar di umur 10 tahun, paling kecil umur 9 bulan. Oke. 9 bulan ya belum paham apapun ya, belum sekolah pun, bicara pun belum. Nah, yang agak rawan itu adalah kemarin yang kelas 1 SD. Itu ada kecemasan, dia cemas, dia anak kecil ini cemas, entah dapat dari mana, apakah memang dari karena dia sekolah lewat online, dibolehkan sama orang tuanya untuk semuanya lihat online, akhirnya dia bisa pencet-pencet semuanya informasi itu. Nah, kecemasan untuk anak umur 7 sampai dengan 8 ini bagaimana Prof cara menyikapinya? Ya, saya kira pertanyaan yang sangat bagus ya. Ya. Jadi memang di psikologi, khususnya psikologi perkembangan itu memang seperti kita ketahui kecemasan itu adalah suatu afek negatif terhadap sesuatu yang mengancam. Dalam hal ini mungkin bisa saja ancaman itu nyata, Anda tadi katakan ada yang tidak nyata juga. Atau mungkin tidak terkatakan. Tidak tersampaikan. Tidak tersampaikan. Atau mereka terpapar oleh stimulus yang mengancam, tapi kita orang tua tidak tahu. Termasuk seperti kata Mbak Sofi tadi ya. Saya jadi enak. Ya, Prof. Bahwa anak 0 sampai 5 tahun itu adalah suatu masa di mana mereka juga bisa terpengaruh oleh situasi psikologis di keluarga. Jadi 9 bulan pun mungkin sekarang tidak nampak defeknya, tapi di masa yang akan datang menurut psikoanalisis itu akan ada defeknya, ada pengaruhnya. Demikian. Jadi umur 7 dan 8 itu saya kira ada suatu masa di mana mereka memang harus kita bantu supaya mereka bisa relief atau menghadapi atau mereduksi kecemasan dalam diri mereka. Karena itu masa-masa yang sangat penting di mana mereka mungkin kurang memahami apa yang terjadi di dalam dirinya. Mbak Eka, ini saya mau nanya ke Prof. Boleh, Fatah silakan. ini. Prof, gimana sih kalau kecemasan kan memang ada yang berpengaruh nanti di usianya yang lebih lanjut. Terus itu gimana cara mensinergikan kecemasan menjadi sebuah kelebihan dan orang ini, anak-anak ini jadi pede, confidence itu gimana Prof ya? Ya, saya kira kan banyak jawaban terkait dengan hal itu, terutama yang ilmu psikologi yang ilmiah gitu ya. Tapi mungkin dalam forum seperti ini ya kita jawab secara sederhana saja. Jadi yang pertama secara filosofis itu kita ajarkan mereka menghadapi sebuah realitas. Bahwa kalau misalnya ini pandemi ya kita jelaskan secara sederhana. Sederhana, Menjelaskannya dengan cara sederhana ya. Tidak terlalu ekstrim dan tidak terlalu mengabaikan. Jadi pada posisi itu, karena seperti kita ketahui ketakutan atau stres yang menengah itu kan menantang, menantang untuk berprestasi. Maksudnya berperilaku yang normal gitu. Tetapi kalau mengabaikan kan mereka sama sekali tidak menganggap itu masalah, sehingga itu bisa membahayakan realitas bahwa sekarang adalah tahap pandemi. Itu bisa membahayakan kesehatan fisik mereka maupun psikologis mereka kalau terkena kaget kan. Jadi kalau kita ketahui pandemi ini kan termasuk bencana gitu kan, disaster gitu ya. Ketika orang sudah siap, ya kalau dalam bahasa religiusnya naudzubillah min dzalik gitu ya. Ya kita nggak ingin kena gitu ya. Tetapi kalau kita kena ketika ada bencana, kita sudah mendapatkan kesiapan afektif, kemudian kognitif dan perilaku, itu lebih bisa menerima atau stresnya lebih sedang, relatif kecil ya, daripada kaget gitu. Bayangkan seperti disaster, kita kehilangan orang tua dalam situasi yang tiba-tiba gitu kan, itu pasti lebih stres ketimbang orang tua kita meninggal sudah sakit lama, sudah sepuh dan sebagainya, termasuk bencana yang lain juga seperti itu. Jadi dalam hal ini kita memberikan sosialisasi ya, sosialisasi pada mereka. Jadi tidak membesar-besarkan dan tidak terlalu mengabaikan. Ya seperti dikatakan oleh Ibu Subaidah tadi, ikuti protokol aja. Ya itu kan sudah, kalau bahasanya Oma Irama kan sudah berjuang, berdoa, soal takbir itu kan yang atas bukan juga yang menentukan. Baik. Berarti ini lebih keseimbang gitu Prof ya, antara tiga aspek ini biar mereduksi dari kecemasan ini sendiri. Betul. Ya, jadi realitasnya seperti apa, lalu apa yang perlu dilakukan, membantu mereka senang atau bahagia, termasuk di sekolah kan. Tidak terlalu sedih, hobi dikembangkan, makan cukup,
Ya. olahraga dan seterusnya. Baik. Oke. Ini kok semakin memanas saja perbincangan seru, kita tuh semakin seru banget seru, ya Mas semakin Bim. seru. Tapi bagaimanapun juga nanti kita akan datang lagi Oke. karena kita akan ada di segmen berikutnya. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Tetap bersama kita di Jendela Info JKJT. JKJT. Kembali lagi bersama kita di Jendela Info JKJT. Mas Bim, Ya, gimana? apa yang tadi kita sudah bicarakan di segmen pertama tadi? Yang tadi kita bicarakan kan yang pertama tentang sinkronasi dari searah dan sejalan, terus regulasinya gimana, dari pihak sekolah harus menyediakan wastafel, terus kemudian cuci tangan, pokoknya menjaga kebersihan dan kesehatan lah. Itu Intinya itu ya. intinya itu, kemudian tetap menjaga kesehatan dari rumah, bawa masker tadi, terus gimana sih menanggapi kekagetan juga dari Prof. Fatahan tadi, dan untuk mereduksinya gimana, mengubah kecemasan ini menjadi sebuah kepedean juga, tapi nggak juga terlalu pede, tapi tetap diimbang ini tadi. Seimbang kita harus ya. Oke. Nah, pembicaraan kita itu akhirnya semakin dalam dan semakin dalam. Sesaat lagi kita akan lebih dalam lagi. Hai Bu Ida. Bu, ini tadi kan Ibu sudah memberikan informasi kepada kita berdua dan juga para pemirsa dari Jendela Info JKJT Iya. bahwa Mas ini masih dalam regulasi protokol yang awal-awal aja. Tapi sebelumnya gini Bu, kan berarti ini adalah masa-masa
setelah kelulusan ya, adik-adik kita, anak-anak kita yang ada di SD, SMP, bahkan SMA, mereka itu ini sudah akhir-akhir mau semesternya berganti begitu, atau bahkan sudah ada yang lulus. Itu bagaimana Bu? Biasanya kan euforianya waktu saya SD itu saya lupa karena sudah lama sekali. Tapi euforia kelulusan itu kan sesuatu yang harus diselebrasi gitu, supaya meningkatkan kebahagiaan. Vivala itu apa? Vivala. Ya untuk kebahagiaan lah, intinya kayak gitulah. Baiklah. Nah itu bagaimana Bu kemarin itu untuk sistem kelulusannya dari adik-adik kita yang ada di sekolah? Oke. Begini Mbak, dari pendidikan, di lingkungan pendidikan ini sudah ada aturan. Iya. Jadi istilah di dalam pendidikan itu ada kalender pendidikannya. Oke. Nah kalender pendidikan ini sudah mengatur bulan apa itu harus mengadakan, kalau istilah zaman dahulu itu kan ulangan. Iya, ulangan. Ujian akhir semester, ada ujian nasional. Tapi kali ini dengan adanya COVID itu menjadi semuanya ini tetap ada, tetapi hanya pelaksanaannya aja yang berbeda. Pelaksanaannya berbeda. Kalau kemarin ulangan itu dengan membawa kertas, dibagi soal-soal, ujian dengan menggunakan laptop karena ujiannya berbasis online. Jadi kemarin itu akhirnya anak ini itu kalau bercerita minggu pertama itu happy. Terima kasih gitu. Libur. Minggu kedua juga begitu. Nggak perlu bangun pagi. Tapi minggu ketiga akhirnya orang tua mulai juga khawatir. Sebenarnya mungkin orang tua mulai capek atau bagaimana nih Bu? Kira-kira itu udah tahu ya. Mungkin apa capek, apa ini anak sendiri memang kalau sekarang ini kemarin itu satu contoh cucu saya sendiri itu kalau ketemu saya Yanti, bosen aku di rumah. Akhirnya untuk menghilangkan kebosanan ya hanya di dalam mobil mutar-mutar sini. Kita beri edukasi kalau dari psikolog tadi menjelaskan, jangan menakut-nakuti tapi menjelaskan. Yang akhirnya anak itu mengerti, tidak mau turun karena adanya COVID, tapi juga manakala diajak turun dia langsung ngambil masker, dia langsung mau megang hand sanitizer. Luar biasa. Kan, langsung tanggap gitu Bu ya? Iya, jadi kan itu mereka jadi tidak menakuti, tetapi juga tidak membiarkan mereka itu ini. Jadi kesiapan kalau di pendidikan, kalau tadi saya menyampaikan kesiapan pemerintah daerah atau pemerintah dan juga lembaga pendidikan penyelenggara satuan pendidikan, tapi juga harus ada kesiapan dari orang tua sendiri, menyiapkan anak yang tadi untuk dari segi psikolognya dan juga kesiapan masyarakat sekitar. Nah inilah tanggung jawab pendidikan tetap ada 4 poin, yaitu pemerintah, orang tua, masyarakat, dan lembaga pendidikan penyelenggara. Baik Ibu. Penyelenggara itu. Baik. Untuk kelulusan kemarin itu kan memang diadakannya secara online Bu ya. Itu ada mereka itu sebelumnya apakah ada sesuatu hal yang susah atau mungkin karena harus secara online begitu maksud saya, itu bagaimana Bu? Untuk ujiannya kan ini berarti praktis sebenarnya tahun angkatan 2019-2020 ini sudah nggak ada ujian nasional kan Bu? Nggak ada ujian, tetapi sebelum COVID ini kan sudah ada proses ulangan harian, ulangan semester mungkin baru pertengahan semester karena nggak salah. Karena baru 3 bulan waktu itu Januari, Februari, Maret ya kalau nggak salah, itu sudah ada. Jadi untuk penentuan kenaikan kelas itu siswa yang jenjang SD, SMP, mungkin SMA dan SMK itu ya sudah menggunakan daring. Tetapi untuk kelulusan itu karena tidak ada ujian, maka menggunakan nilai rapot semester. Ya, jadi kelas kalau SD itu kelas 4, 5, 6 semester awal. Penggunaan nilai awal penggunaan nilai tersebut yang digunakan sebagai acuan pertimbangan untuk kelulusan. Itu kalau SD ya Bu. Ya, kalau SMP juga semester awal masuk SMP sampai semester 5. PR-nya agak banyak untuk para guru ya, tenaga pengajar menggabungkan
dan menggabungkan serta mengolah. Manakala ada nilai yang masih kurang, Iya. jadi mereka ada remedi Ada dengan kesempatan. cara Oh. dengan cara online tadi. Baik. Namun tidak semua siswa yang Kota Malang ini dari jenjang PAUD sampai dengan SMP saja jumlahnya itu 154.000. 100. Wow. 150. Ini dari PAUD sampai dengan SMP SMP saja. saja. SMP. Belum SMA ya Belum, Ibu ya. itu jumlahnya 154.700 Sekian lah ya. Iya, iya. 700 sekian. Oh, wow, banyak Kalau juga. dari sekian ini ada beberapa anak yang tidak siap gitu aja di media atau di luar itu mengatakan, waduh Kota Malang aja enggak siap. Padahal kalau di presentasi mungkin hanya 0, sekian atau bahkan hanya 1%. Ya, ya. Faktanya seperti itu, Bu ya. Faktanya Oke. seperti Ya, itu. tapi masih tetap ada. Iya, iya, iya. Jadi tetap ada. Jadi guru ini ya kami beri motivasi untuk kerja ikhlas, Nah. kerja ibadah yang akhirnya anak yang belum siap untuk online, penambahan materi atau remedi ini datang terpaksa. Dengan datang tetapi tetap mengacu protokol kesehatan. Baik. Oke, oke, oke. Baik, nah ini secara psikolog nih Prof. Tadi kan ada memang ini kita akui ya Ibu ya bahwa tidak semua lembaga sekolah itu sama standarnya. Nah, kita berhubungan dengan siswa di sini. Jadi siswa ini semisal tadi kan sudah dikatakan juga bahwa mereka akan siswa yang memang belum mampu untuk bisa online, mereka akan tetap datang ke sekolah untuk seperti Maaf, bukan datang ke sekolah, Jadi? gurunya yang datang Oh, ke guru. rumahnya. Oh, wow, luar biasa ya. Luar biasa sekali. Nah, kalau seperti itu bagaimana, Prof? Menyikapinya kan takutnya karena mereka juga punya teman-teman di mana ngobrol-ngobrol. Oh, iya, Loh, interaksi aku lah. sekolah pakai lewat online. Oh, aku enggak, guruku datang. Nah, kayak gitu tuh bagaimana, Prof? Maksudnya kan ada perbedaan biasanya kalau anak-anak yang masih berseragam ya, karena kalau saya itu suka dulu waktu berseragam saya juga pengen diseragamkan dong dengan teman-teman yang lain. Itu bagaimana, Prof? Ya, jadi kalau dari sudut pandang psikologi positif itu kan orang membandingkan. Oke. Menurut social comparison theory itu kan membandingkan. Iya. Dalam hal ini, kalau seperti dialami oleh Mbak Sofi tadi, kalau kita merasa bahwa kita lebih rendah dari mereka, itu tidak bahagia. Oh. Tapi kalau misalnya dia tidak online pun tapi bahagia, it's okay. Oh, yang penting berarti di situ ya. Sekarang itu adalah masa, kalau di filsafat zaman 40-an itu kan eksistensialis. Oke. Jadi artinya bahwa tidak ada satu institusi pun yang menjadi panutan utama. Artinya bahwa seperti dikemukakan oleh Mendikbud ya, bahwa kebebasan itu sekarang ada di tangan Setiap orang. otonomi daerah, otonomi sekolah, terakhir otonomi orang tua. Nah, Jadi saya kira sangat revolusioner. Iya, iya, iya. Dalam arti kalau filsafat eksistensialisme itu kan kebebasan itu bukan sesuatu yang mengenakkan sebenarnya, tidak mengenakkan. Karena apa? Mas Menteri juga mengatakan bahwa ketika anak Anda nanti masuk di Iya. zona hijau, Iya, iya, lalu iya. Anda membolehkan mereka masuk ke sekolah, harus dengan kesetujuan mereka bahwa anak mereka di situ. Jadi kalau on opo-opo, Ya sudah Tanggung ditanggung. jawab. ya. Jadi eksistensialisme kebebasan yang bertanggung jawab. Oh, kebebasan Seperti itu. bertanggung Jadi jawab. pada masa sekarang seperti kita ketahui sampai ada istilah OTG, Ya. orang tanpa Tanpa gejala. gejala. Kita tidak tahu dia itu sembuhnya 2 minggu, setelah itu kan belum tentu sembuh. Iya. Ya. Jadi masa ketidakpastian. Jadi ketika orang itu tidak memiliki eksistensi, bahaya sekali. Jadi kalau orang keluar lalu lihat, buktinya teman saya ini tidak apa-apa, bahaya sekali. Nanti kalau dia terpapar, yang menanggung kan dirinya sendiri. Jadi orang dibelajarkan pada masa sekarang ini, seperti pasca Perang Dunia Kedua di Eropa itu, untuk percaya atas keputusan dirinya sendiri. Baik. Termasuk tadi kebijakan Mendikbud tadi saya dengar itu sampai ke orang tua, ke daerahnya memutuskan sendiri. Ya, ya. Baik. Kita berbincang ini ternyata semakin lama semakin luar biasa ya gitu. Yang berarti memang semuanya itu harus dari psikologi masing-masing juga, yang mana itu juga
di-create-nya bukan dari anaknya sendiri, tapi juga ada banyak aspek yang ada di dalam situ ya Prof. Ya baik. Nah, berhubungan dengan itu mungkin kira-kira ada yang ingin Anda sampaikan Saudara Bima? Lebih ke gimana sih bangun motivasi dari anak yang belajar online, terus sekarang jadi offline lagi. Kayak gitu, Prof. Ya. Jadi memang kalau kita lihat tidak selalu siswa itu senang belajar online. Ya. Mengapa demikian? Karena kalau di psikologi itu kan ada kepribadian ya. Misalnya introvert itu memang secara online dia senang karena ya Bisa kepribadiannya dengan memang di dunianya. rumah lalu bekerja dengan sesuatu yang tidak terlalu interaktif. Ya. Tapi seperti cucunya Ibu Zubaidah tadi, anak yang mungkin agak ekstrovert atau minimal seperti pernyataan Aristoteles kalau tidak salah, bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Ya. Sehingga kebutuhan itu kan juga harus dipenuhi. Nah, untuk orang seperti itu memang agak mengalami kesulitan. Jadi oleh karena itu, mungkin pada era sekarang ini, ketika sekolah atau perguruan tinggi belum dibuka, memang seperti kita ketahui dalam teori-teori pendidikan itu kan orang tua atau keluarga kan pendidik yang pertama dan utama. Primer. Mereka kembali back to nature sebagai pendidik sebelum bersama masuk ke sekolah. Iya, seperti itu. Sehingga dalam hal ini orang tuanya harus, karena orang ekstrovert itu kan kelamannya kan gak fokus ya. Nah, termasuk lulusan SMA, SMP, SD yang akan masuk di PDB, itu kan harus mempersiapkan anaknya fokus. Gak hanya main game atau anu saja kan. Yeah. Ya, seperti itu. Jadi dalam hal ini saya kira konsentrasi harus tingkatkan kepada anak agar mereka bisa termotivasi untuk belajar secara daring. Meskipun seperti kita ketahui bahwa di perguruan tinggi dan lain sebagainya itu banyak yang tidak terlalu enjoy dengan daring. Ya. Mengapa demikian? Ya mungkin tadi karena manusia makhluk sosial. Lalu sentuhan humanistiknya memang kan kurang. Bayangkan kalau kita tuh bergaul dengan orang, mungkin kalau ada kendala memang jarak jauh LDR gitu kan ya, itu berarti ada sesuatu yang memang menyebabkan kita terpaksa ke situ. Tetapi dalam hal ini sesuatu yang bisa diberontak dalam hal ini keluar dari rumah, itu kan sudah dekat ya. Ya. Tapi kalau dekat lalu dilanggar kan berbahaya Bu ya. Seperti tadi pintunya dibuka kan bisa terpapar seperti itu. Nah dalam hal ini kita fokuskan mereka supaya Lebih meningkatkan ya, lagi ya. motivasi dan ya tadi seperti tentang masa depan mereka dan Ya. sebagainya. Dan sedikit bagaimana supaya mereka di rumah itu kita cukupi kebutuhannya seperti dikatakan Maslow mungkin ya. Oh. Fisiologis, dihargai dan lain sebagainya dan seterusnya, aktualisasi diri dan seterusnya. Kebutuhan Tapi ya dasar memang gitu, Pak, ya. Tapi memang sangat berbeda ya Ibu ya. Padahal hanya sepertinya 3 bulan lah ya Bu, 3 bulan lebih dikit sebenarnya. Tapi berasanya itu 3 tahun, bahkan 30 tahun. Karena itu tadi mungkin memang ada beberapa hal yang akhirnya hilang dari kebiasaan kita. Dan memang harus ada kesiapan yang lebih lagi menuju kita ke new normal. Nah, kita kembali ke new normal lagi. Kita kembali ke regulasi yang akan disosialisasikan. Bu, ini sudah disosialisasikan ke semua sekolah untuk yang new normal. Dalam artian maksud saya begini, berarti kan ini ada penerimaan siswa masuk ya. Banyak di semua sekolah, baik dari PAUD sampai dengan SMA. Bahkan perkuliahan juga begitu. Untuk penerimaan siswa-siswi baru. Nah, itu sudah disosialisasikankah atau bagaimana? Secara regulasi kami sudah mensosialisasikan. Tapi dengan situasi yang seperti ini, meskipun kita sudah sosialisasi, ya kendala-kendala itu tentu ada. Karena memang tatap muka itu akan membuat lebih mudah mencernanya. Tetapi kalau itu kemarin kita sosialisasikan hanya melalui perwakilan yang nanti atau melalui di media-media kita ada web, kita ada Instagram, kita ada ini. Tapi mereka kan mungkin kalau mendengar langsung dan bisa tanya jawab. Nah itu yang akan memudahkan. Dengan bukti ya, kesiapan Kota Malang aja untuk PPDB kemarin tuh juga kita itu maunya itu mengenakan.
dalam artian sudah tidak usah keluar rumah itu dengan Dari aplikasi. website atau aplikasi. Iya, tapi ternyata itu juga masih banyak kendala. Oh, baik. Nah, karena ini hal yang pertama, akhirnya saya itu bisa begini, betul-betul COVID ini memberi pembelajaran bagi kita semuanya. Oke. Jadi makanya di pendidikan ini kemarin dalam rangka Hardiknas, Hari Pendidikan Nasional, itu temanya adalah belajar dari COVID. Belajar dari COVID. Oh. Ya, belajar dari Baik. COVID itu orang tua juga harus belajar bagaimana menghargai guru. Karena apa? Selama ini ibarat ada beberapa, tidak semua orang tua, Ya. tapi ada orang tua itu yang memasrahkan sekolah. Oke, Pokoknya untuk mengajarkan anaknya ya, Bu? datang sekolah dibawai bekal atau dibawai uang ini, wis nanti apa kata sekolah. Oke. Tapi ada juga yang mereka itu masih apa ya, peduli, Ya. itu juga banyak. Nah ini belajar bagaimana nanti ada kesalahan di sekolahan misalnya yang yang mengakibatkan mungkin anaknya jatuh, itu dianggap sekolahnya tidak perhatian. Oh, lebih seperti Ada itu. Atau ya. mungkin guru, saking ya namanya guru menghadapi Banyak sekian sekali siswa. ratus murid, mungkin atau mungkin pas ada masalah di luar, ya sebetulnya kita sudah menekan Ya. guru punya masalah jangan dibawa ke sekolahan, tapi Ya. namanya manusia, mungkin ada yang Ya, lupa, betul. keliru sedikit aja sudah jadi Masalah besar juga. begitu masalah ya. besar, iya. Nah, ini kan kalau Mas Bimo ini kan Mas Bima maksud Iya. saya itu kan belum panjang nih ya, Iya. kelar dari sekolah. Keluar dari sekolah tadi. Oh iya. Iya kan. Gini, saya mau nanya gimana sih kalau ini kan new normal. Nanti takutnya kan menjadi new norma, menjadi norma yang baru juga. Iya. Iya, terus gimana interaksi sosial yang akan diprediksi yang akan terjadi ini nanti setelah ini, Bu? Kira-kira Prof kalau Fahan menurut Ibu? bisa atau Setelah Iya. itu terus ke Prof. boleh? Gimana, Bu? Kalau kami ini menghimbau kepada semua tenaga pendidik dan kependidikan tadi memberikan Iya. suri tauladan, utamanya di karakter. Oke, karakter, Bu, Jadi ya. kita juga menghimbau kepada orang tua, Iya. itu utamakan karakter anak terlebih dahulu. Iya. Saya berkali-kali menyampaikan, orang berkarakter, insya Allah kepintaran itu akan mengikuti. Oh, oke. Tetapi orang pinter belum tentu berkarakter. Kalau itu sepaham dengan istilah yang kami buat, Iya. itu insya Allah kalau mereka berkarakter akan menjadi pintar karena segala sesuatunya pasti akan mengikuti aturan, peraturan, dan menghargai orang, menghargai teman, dan semuanya. Karena Oke, dia oke, sudah oke. berkarakter. Iya, Oke. Tetapi kalau pintar di dalam akademis, tidak berkarakter, ya nyun sewu, kejadian yang kemarin kita sudah berupaya maksimal, ternyata oke. juga ada orang yang, apa istilahnya, ngehack masalah. Nah itu kan berarti pintar di bidang Iya. IT. Iya. Belum tentu ya. Belum tentu juga. Dia bisa memilah antara. Nah, ini Milih berarti dan milah itu kalau betul. karakternya Nah, bagus. ini kita langsung strike, ini langsung loh ini ya. Iya, iya. Bisa langsung menuju ke Prof Hatta. Nah, bagaimana nih? Awalnya tadi new normal, akhirnya takutnya nanti akhirnya menjadi new normal. New betul? normal, takutnya new normal. Nah, yang penting itu karakter. Bagaimana dengan Prof Hatta? Ya, jadi sebetulnya itu menjadi new norma memang demikian. Khusus untuk penjagaan kesehatan. Iya, iya. Jadi semua aktivitas di kehidupan kita, jadi kalau psikologi saya katakan tadi kan setengah dari manusia belajar psikologi. Tapi mungkin setengah dari manusia dipelajari oleh ilmu fisiologis seperti kedokteran dan sebagainya. Baik. Nah kebetulan bencana ini adalah bencana fisiologis. Nah, berarti pendidikan atau psikologi untuk sementara merujuknya pada protokol yang telah Kesehatan. dikembangkan oleh Pemerintah ini. oleh fisiologi Oh. pihak-pihak yang berwenang dalam bidang kesehatan, dalam hal ini juga bisa Oke, oke, pemerintah oke. ya. Menjadi new norma. Dalam hal ini kalau di psikologi kan ada psikologi kesehatan. Oke. Nah, jadi bagaimana caranya supaya perilaku bisa dikembangkan secara berkarakter ya. Itu kan kontennya saya kira ya, kontennya. Ya. Kemudian dalam hal ini di psikologi juga ada yang namanya ergonomika dan psikologi lingkungan. Oke. Jadi artinya bahwa pengaturan-pengaturan itu juga harus memperhatikan bagaimana perilaku itu bisa dapat berjalan dengan baik dalam situasi norma yang baru. Jadi misalnya di beberapa perguruan tinggi itu ada usulan misalnya satu kelas isinya 30 misalnya Ya. ya. Itu dibagi menjadi 2. Jadi 15-an Oh. begitu ya. 15 misalnya waktunya 2 jam. Iya. Tapi ini dalam imajinasi saya, Iya. bidang ergonomika ya, Iya. pengaturan. Jadi mungkin 30 itu memang 2 jam, tapi 1 jam untuk
setengahnya, 1 jam untuk setengahnya. Untuk menyesuaikan dengan protokol kesehatan. Nah, dalam hal ini mungkin seperti saya mungkin kalau ngajarkan pakai bumbu-bumbu guyon-guyon, Iya, monggo. itu dikurangi. Jadi langsung to the point. Iya, iya karena memang Waktunya terikat protokol sekali kesehatan. ya. Nah, itu contoh bahwa orang Lusel kan biasanya kan banyak omong lah. Iya, Ya, iya, itu iya, disederhanakan sedemikian rupa. Ya mungkin bukan education tapi instruction gitu ya. Oh, instruction. Instruction lebih pada Oke. Instruksi. pembelajaran Iya, gitu ya, iya. seperti itu. Nah, dalam hal ini mungkin ada pakai supaya dapat didengar dengan baik, mereka menggunakan bahasa kampung saya dulu kan halo-halo, earphone atau apa gitu kan, supaya bisa didengar dengan baik. Oke. Jadi dalam sebuah lingkungan yang demikian rupa didesain supaya bisa sesuai dengan tuntutan-tuntutan dari protokol Kesehatan, kesehatan. baik. Ya. Dalam hal ini sekolah lingkungan bisa memberi itu, ergonomika bisa memberi itu, tapi memang tidak sesempurna pada masa normal dulu, Iya. the old normal, Oh. ya seperti itu. Oke. Tapi nanti mungkin bukan new normal, sudah normal Ya sudah saja. seperti ini. Sudah Ya, normal seperti saja. ini, ya Keadaannya. seperti itu menjadi suatu cara Tatanan hidup yang ya. baru. Satu hidup yang Tatanan baru. yang baru. Oke. Ya, seperti itu. Baik. Ini oke sekali. Oke. Jadi dengan tatanan hidup yang baru kita harus memang siap ya. Nah, kalau tadi itu berarti yang akhirnya jawabannya karakter menurut Prof bagaimana? Ya, dalam arti memang salah satu, ya kalau karakter umumnya kan jelas Bu, misalnya kan kita masuk Indonesia Pancasila gitu ya. Oke. Tetapi Ya. plus ya, karakternya ditambah terkait dengan nilai-nilai kesehatan dalam konflik itu. Baik. Sehingga interaksinya sedemikian rupa. Wah, ini kayaknya karakter ini memang luar Sangat biasa penting, ya, sangat berat penting dalam banget membentuk ini. obrolannya. Tapi mohon maaf, kita akan rehat sejenak dan yang pastinya kita akan kembali lagi tetap bersama kami di Jendela Info JKJT.
Kembali lagi bersama kita berempat di sini, Mas Bima, saya, Ibu Ida dan juga Prof. Tadi Jendela Info JKJT. Nah, di segmen sebelumnya kita sudah berbincang banyak hal dan sebenarnya ada beberapa hal yang kita ingin tanyakan tapi ternyata kita harus buka untuk line pertanyaan ya. Jadi sesi kali ini kita akan membacakan beberapa pertanyaan yang mungkin bisa untuk Ibu Ida atau Prof. Jadi akan dibacakan oleh saudara. Mulai saja boleh. Pertama ya, ini dari Bapak Arti. Apakah kalau sekolah online dilanjut akan ada perubahan di kurikulum atau hanya metodenya saja? Jadi apakah akan ada perubahan di kurikulum atau metode pembelajarannya saja? Terus? Mungkin boleh langsung dijawab atau kita, sepertinya satu dijawab begitu lebih enak. Lebih enak ya. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan dari Pak Ardi. Iya, Pak Ardi. Ya, Bu. Kalau sekolah itu masih online, apakah kurikulumnya tetap? Berubah? Iya. Tapi implementasinya bagaimana? Itu kurikulumnya tidak berubah. Kurikulum Karena kurikulum ini kan yang membuat itu pusat kementerian. Iya. Jadi kalau kementerian itu kurikulumnya 13 masih tetap sampai sekarang, ya kurikulum 13 itu yang kita gunakan. Tetapi dalam pelaksanaannya, kalau tadi dari psikolog juga menyampaikan lebih disederhanakan penyampaiannya. Lebih sederhana. Dan juga materinya ini ibarat kita itu kalau kemarin misalnya ada rencana mau ke Surabaya misalnya. Nah, itu harus lewat sini begini. Kalau ini kali ini lebih di to the point. Langsung straight gitu ya. Tetapi anak paham. Jadi dengan cara bagaimana metodenya disederhanakan, dialihkan, tidak seperti kalau tahapannya itu pembuka, isi, baru akhir. Nah, itu dilakukan, tapi pembukanya tidak usah banyak cerita. Kalau tadi itu ngobrolnya terlalu banyak. Intinya juga ini. Akhirnya mungkin nanti evaluasinya tidak harus dengan melalui WA atau melalui apa. Itu jadi inovasi guru ini juga diperlukan sekali dalam rangka. Jadi guru harus berinovasi dalam penyampaian materi pembelajaran terhadap anak. Baik. Berarti intinya adalah kurikulumnya tetap karena memang dari pusat sana, dari Kementerian Pendidikan, tapi yang pasti untuk implementasi atau pelaksanaannya gitu ya? Itu lebih sederhana lagi. Jadi metodenya memang akhirnya berubah, mau nggak mau ya kan? Lebih sedikit langsung to the point supaya anak juga lebih cepat tanggap begitu ya Ibu ya. Semoga cukup atau mungkin ada yang mau ditambah? Tambahan dari Prof. Hatta? Sebetulnya pembelajaran aku tadi yang menggunakan daring itu, Pak. Daring ya. Sebetulnya itu kan salah satu metode saja. Sebetulnya yang lebih faktual dan perlu diinovasikan itu kan distance learning sebetulnya. Seperti di UT itu loh. Jadi sekarang itu sebenarnya bukan hanya sekedar daring, tapi distance learning. Jadi artinya bahwa dalam hal ini kita bisa mendayagunakan semua teknologi untuk membantu proses pembelajaran. Paling sederhana itu kalau di UT itu kan ada modul dan lain sebagainya itu. Mungkin maaf Bapak. Oke, itu untuk mahasiswa atau SMA. Tapi kalau pendidikan anak usia dini, yang perlu lah. SD, pendidikan dasar agak susah itu memang ya Bu. nggak bisa. Nggak, maksudnya dengan distance learning itu kita bisa menggunakan WA, bisa menggunakan apapun teknologi dan sebagainya. Seperti kita ketahui di beberapa negara itu seperti Australia itu kan ada orang belajar pada tingkat SD pun melalui radio pada dulu waktu itu. Jadi pada konteks ini tidak hanya supaya mereka tadi termotivasi, tidak mengalami kebosanan. Sehingga inovasi yang dikatakan oleh Ibu Zubaidah tadi memang diperlukan oleh seorang guru, dan dalam hal ini guru sepertinya bertanggung jawab atas proses belajarnya secara mandiri pada masa sekarang. Sebuah tantangan. Sebuah tantangan itu Pak ya. Baik, ini luar biasa sekali. Sangat akhirnya luar biasa. Membuka mata semuanya termasuk kami berdua di sini. Memang ternyata pekerjaan sebagai guru itu sangat luar biasa. Memang beberapa teman-teman saya juga guru Ibu dan itu yang begini, oh my god gitu. Tapi seharusnya seperti saya setuju sekali memang kalau untuk
area mahasiswa untuk distance learning itu sudah terbiasa, tapi untuk area yang lebih bawah mungkin belum terbiasa. Nah, semoga di 3 bulan kemarin itu sudah semakin membiasakan diri ya Ibu Bapak. Iya. Minimal seperti itu. Next. Kemudian ada pertanyaan kedua dari Ibu Eka. Itu di Surabaya ibunya. Nanya, sekarang kan ada Google. Saya takut anak saya malah ketergantungan teknologi untuk belajar daripada percaya dengan ortunya sendiri. Bagaimana ya? Itu gimana Bu? Tanggapan dari Ibu atau Prof? Atau Ibu langsung Prof deh, karena kan memang dia ya memang seperti itu kondisinya. Iya, iya. Ya. Mungkin kita berikan pemahaman kepada mereka. Suatu kata yang sangat mudah diucapkan tapi sulit dilakukan. Iya. Sesuai dengan tingkat perkembangan mereka. Jadi untuk tahap-tahap misalnya kalau SD kan ya mudah diberi penjelasan bahwa ini sifatnya kan virtual. Iya. Iya, iya, iya. Teknologis gitu. Sebetulnya kalau dalam masa normal ada variasi sumber pengetahuan itu yang tidak hanya ini dijelaskan. Ya mungkin seperti itu. Semakin perkembangannya remaja dan sebagainya itu disesuaikan. Jadi pemberian pemahaman terhadap mereka itu disesuaikan dengan perkembangan mereka. Kalau sudah remaja mungkin ya tidak strict kepada anak SD. Betul. Tapi kalau remaja mungkin orang tua harus memberikan pendekatan as a peer, sebagai teman. Jadi seperti kita ketahui kan banyak sekarang ini ibu-ibu atau bapak-bapak itu kan kembali muda gitu. Oh iya. Iya, iya. Karena mungkin saja bukan karena mereka mengalami puber kedua, tapi mereka menyesuaikan dengan perkembangan Zaman sekarang. anak mereka. Iya. Oh, berarti lebih ke menyesuaikan gitu, Iya, Prof, menyesuaikan. Supaya apa? Anak itu ketika diberi pemahaman, itu lebih bisa menerima tidak hanya dari peer mereka yang lain, jadi dari teman-teman mereka. Dan hal ini kita masuk ke dalam dunia mereka, jadi tidak bersifat indoktrinatif, tetapi bagaimana mereka memahami berdasarkan pemahaman secara internal seperti itu. Tapi tidak hanya remaja aja, nanti Semuanya sepertinya betul. Mereka punya kebutuhan itu juga. Iya. Terus saya mau nanya lagi, bagaimana sih untuk membangun interaksi itu dari orang tua ke anak, lebih gampangnya dari sisi apa gitu, Prof? Selain teman itu, apa segi budaya atau apa kayak gitu, Prof? Ya, saya kira di era sekarang ini, era pandemi dan new normal ini, kita ketahui bahwa banyak kesempatan orang tua atau suami atau istri melakukan close relationship. Jadi melakukan pendekatan yang dengan orang-orang lain. Dalam hal ini ada kerabatnya ya, bisa anak, bisa istri. Nah itu dimanfaatkan. Jadi dalam hal ini kita kepada anak memberikan kesempatan untuk berinteraksi bersama. Misalnya ketika mereka belajar, kita juga belajar, membaca gitu misalnya. Ketika makan, mungkin ada suatu waktu tertentu orang tua bisa pergi bersama anaknya dengan protokol kesehatan, protokol kesehatan, sehingga mereka merasa punya teman, karena mereka tidak bisa berinteraksi dengan teman-teman lain yang karena protokol kesehatan. Iya. Kalau tidak itu berbahaya. Jadi sebenarnya bisa dikatakan begini nggak sih, Prof? Tadi sesuai dengan pertanyaan dari Ibu Eka dari Surabaya bahwa memang akan lebih tertarik anak-anak yang di usia dini itu untuk melihat Google yang ada di Google, melihat YouTube, nanya sedikit-sedikit ke Google, begitu browsing kayak gitu. Nah, dengan adanya hal-hal pandemi ini, kan tentu saja orang tua juga praktis waktunya lebih banyak di rumah. Berarti cocok sekali tadi dengan yang dikatakan oleh Prof Hatta bahwa ya sudah, toh sama-sama di rumah, lakukanlah pendekatan begitu ya. Luar biasa. Tapi mungkin pencarian sumber itu tidak straight. Jadi artinya tidak hanya mesti ketanya apa lu muncul itu. Mungkin di situ ada buku-buku yang sudah dikembangkan oleh Dignas dan sebagainya seperti itu. Jadi back to nature gitu. Jadi ada Kak Bu dari Dignas pasti ada ya. Ada. Bu, pasti boleh ada, ya. di-sharing ke kita di sini websitenya, bisa kita tanyakan apa saja tentang di situ? Kalau webnya ya Dinas Pendidikan. Oh, Dinas gitu Pendidikan. aja. Jadi nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan tadi sesuai dengan arahan ya kan bisa langsung lihat Instagramnya Dinas Pendidikan. Instagramnya Dinas Kalau itu Pendidikan. permasalahan itu istilahnya namanya sambat.
Oh, sambat, baiklah. Oke. sambat. Ada tulisannya di situ ya, Bu? Iya. Baiklah, kalau begitu luar biasa Luar sekali. biasa. Memang sambat. Semoga bisa menjawab Ibu Eka yang ada di Surabaya. Mungkin Oke. kita Saya bisa. tambah sedikit. Oh, dari- boleh. Boleh. Silakan, Ibu. Itu yang paling penting itu pendampingan. Iya. Orang tua itu mendampingi. Jadi Ya. jangan Oh. kalau sudah Betul ya, Bu. belajar melalui apa itu HP Online ataupun tadi itu, ya. atau ini biarkan anak jenuh mungkin membaca atau apa bisa lari ke tempat yang lain, nanti takutnya yang dibuka itu malah Yang lain. lain-lain ya, Oh, baiklah. iya. Nah, untuk itu tetap sebagai orang tua di samping mendampingi, mungkin HP anak ini tetap harus diprotek. Oh iya. Mana yang bisa dibuka dan mana yang tidak. Takutnya mereka punya dunia sendiri Ya. gitu Bu ya. Setuju Dia nggak sekali, Bu. ngerti, Oke. akhirnya nyoba-nyoba Ah, ketemu, terjerumus loh, lah. di sini. Baik, Bu. Jadi Ini ada sangat plus menarik. minus. Untuk itu Oke. tetap orang tua harus Mendamping. mohon Pendampingan, ini. Bu, ya. Inilah belajar dari COVID, orang tua tidak boleh lepas begitu saja, Oke. tapi Baik. tetap harus mendampingi meskipun di rumah. Ya, Baik, benar baik. itu Bu. Baik, Benar. terima kasih Ibu. Kita Iya. semua setuju dan yang pasti juga para pemirsa yang ada di rumah atau dimanapun setuju juga seperti ini. Kita langsung beralih ke pertanyaan yang 300 ya, Mas? Oke, Oh, 300. Baik, silakan. Ini dari Mas Doni. Mas? Mas Doni. Oh, Mas Doni. Bagaimana ya Bu, sebagai seorang guru merasa bahwa dalam masa new normal ini selain konspirasi dan sebagainya yang timbul di media itu Bu ya, terus sekolah ataupun institusi pendidikan ini menjadi lahan spekulasi masyarakat, memberi pengertian ke masyarakat bahwa menghadapi masalah yang sama tanpa harus menyalahkan satu yang lain itu gimana Bu ya? Ini kayaknya Mas Doni ini guru bukan ya? Nah Kayaknya ini kalau kayaknya dari ya, pertanyaannya pertanyaannya guru, Bu. ya. Ya, tapi saya sangat ya mungkin karena namanya tadi saya sudah cerita kan, Iya iya. Di belajar awal dari tadi. COVID Heeh. itu saling evaluasi diri, introspeksi, baik orang tua, guru, kami yang ada di dinas pendidikan, ada apa dengan dunia luar kok menjadi pendidikan seperti ini. Kita selalu mungkin kami dari saya dinas pendidikan saya selaku penanggung jawab mungkin kurang melihat ke bawah Hmm, apa ya, yang ya. terjadi. Begitu juga mungkin sarana prasarana yang kami berikan juga masih ada kendala. Nah, begitu juga dari guru. Tolong guru juga evaluasi apakah norma-norma guru itu sudah betul-betul dilakukan. Terpenuhi apa belum gitu Bu ya? Terpenuhi untuk menyampaikan ke anak. Begitu juga sebaliknya. Iya. Orang tua juga harus melihat putra-putrinya apakah dia sebagai siswa itu sudah, kan semuanya sebetulnya sudah ada aturannya. Sudah, sudah. Sudah ada aturannya, tapi kadang-kadang ya namanya aturan itu Bandel memang gitu, untuk ya. dilanggar. Iya. Mungkin ada yang untuk dilanggar. Iya iya Kita benar Bu. membuat itu, tapi ya itu tadi kalau semuanya itu saling Introspeksi. menyadari, Iya. introspeksi itu akan menjadi indah. Hmm. Karena oh anakku pancene iki rada nakal, jadi wajar kalau tadi gurunya mungkin mengingatkan dengan cara agak keras dikit. Oke, Misal. oke. Atau guru yang tadinya itu mengingatkan muridnya dengan ini, orang tuanya tidak rela, akhirnya oh iya aku nggak pantas seorang guru kok mengingatkan Seperti dengan cara itu. Oke. Jadi Baik. melihat saling introspeksi. Berarti lebih ke pensinkronan dari semua aspek-aspek ini biar nggak menyalahkan satu sama yang lain gitu Bu Iya, ya. supaya tidak Evaluasi terjadi diri. ya, Iya. evaluasi Iya. diri, Iya. supaya tidak terjadi salah paham, Nah, akhirnya saling menyalahkan. dan dirunding. Saya Hmm. yakin di pendidikan ini manakala ada permasalahan semuanya akan bisa terselesaikan. Iya, benar Bu. Baik, Gitu. luar biasa sekali. Nah, apakah Prof Hatta mau menambahkan ini karena introspeksi diri ini kan berarti lebih bagaimana kita sadar diri dan yang paling susah adalah menerima kekurangan diri sendiri, ya kan, Prof? Itu bagaimana, Prof? Ada nggak tipsnya atau trik aja deh untuk kita supaya lebih lagi bisa berintrospeksi diri? Ya, jadi pada konteks globalnya itu semua orang di masa sekarang dimanapun itu harus menyadari bahwa konflik COVID-19 ini adalah sebuah bahasa hukumnya force majeure gitu ya, Ya. sesuatu bencana. Sehingga dengan itu berarti ekspektasi kita atau tuntutan kita terhadap apapun itu harus kita Turunkan. turunkan. Kalau orang tidak menyadari, maka ada kemungkinan Emosi. bertabrakan ya, Oh ya, benar. baik dengan diri sendiri maupun Orang lain. Orang lain. Iya. konsep psikologi positifnya itu gratitude, bersyukur. Oke. Jadi kalau kita mau yang tertinggi saya kira agak sulit. Ya kecuali mungkin ada sesuatu yang tidak kita sangka-sangka lalu rezekinya datang gitu. Oke. Tetapi dalam keadaan sekarang ini setiap orang mestinya menerima
yang sedang terjadi. Nah, Dalam hal ini bersyukur. Jadi dalam hal ini bersyukur ya itu bukan psikologi agama di Indonesia saja loh ya. Di Barat itu memang dikembangkan bahwa dia harus bersyukur bahwa kalau nggak sakit berarti kan nggak sakit, syukur. Iya. Masih punya uang di bank, ya masih syukur. Masih bisa Masih hidup, sekolah, syukur. syukur. Bukan orang Jawa aja loh. Kalau Iya, ini iya, sudah iya. di Barat Semua ya. Semua. membantu kita untuk bahagia, kesehatan mental kita terbantu dalam keadaan sekarang ini. Untuk menyeimbangkan itu Prof ya. Ya, tapi kalau kita ini bahasa Jawanya Bu, menang dewe. apa Merasa gerongsu, sabar, Berusa gerusu, Sambat. berusa gerusu, Oke, ya oke. sambat. Berusa gerusu. Itu akhirnya Akhirnya negatif ke diri berkurang. kita sendiri. Nah, itu akhirnya Bahkan berkurang. efek Oke. positif. Baik. Setiap hari, Baik. mulai pagi sampai malam, seneng terus. Oke. Diusahakan. Ya. Baik, ini luar biasa sekali pertanyaan Sangat dari luar Mas biasa. Doni, dan terima kasih. Ada 2 hal, introspeksi diri dan juga lebih bersyukur lagi. Nah, kita sudah ada 300 pertanyaan yang kita bacakan, walau yang terlihat hanya 3 ya pemirsa semuanya. Baik, dan yang pastinya kita masih berada di Jendela Info Jendela Info. JKJT. JKJT. Kembali lagi bersama kita di Jendela Info JKJT. JKJT. Kita bareng-bareng di sini lagi, dan ternyata nggak sadar ya bahwa kita sudah ada di segmen yang keempat, dan yang pastinya sekarang kita mau membuka lagi pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di YouTube channel kami. Dan kita akan bacakan beberapa. Mohon maaf sebelumnya kalau nantinya kami tidak bisa membacakan semua, tapi tidak apa-apa. Kita akan mulai saja langsung. Kita mulai dulu ya. Ya. Dari Bu Sri Mulyati, new normal masih belajar dari rumah. Bagaimana jika sekolah membantu siswa belajar untuk datang ke sekolah? Beberapa siswa yang mengalami kesulitan dalam sarana prasarana, pemahaman materi dan lain-lain. Seperti itu. Itu dulu Bu. Itu dulu, Bu. Tadi kayaknya sudah dijelaskan juga loh Iya, Ibu. mungkin ada yang kurang jelas. Oke, Gitu. baik. Ya, kalau saat ini, kalau tadi sudah dibahas, yang penting itu kita harus menyadari dan menyiapkan protokol kesehatan, karena Iya, iya. sehat itu lebih penting. Lebih penting itu, Bu. Ya,
Jadi kita belajar itu sehat dulu. Oke. Kalau kita sakit tidak akan bisa belajar. Iya betul. Jadi sehat. Lah untuk menuju sehat ini maka kita harus dipersiapkan dari rumah. Semua pihak masing-masing menyiapkan. Guru yang mau ditemui juga harus siap. Murid yang mau ketemu misalnya orang tua juga harus menyiapkan. Tapi saat ini ini disarankan belum dulu. Oh, jadi memang belum dulu ya, belum Bu? dulu. Baik. Karena kita masih zona merah. Pak Menteri kalau zona hijau diperkenankan, tapi kalau di kita nampaknya belum. Jadi ya kita harus bagaimana upaya lain, tapi tidak mengadakan pertemuan. Oh baik, Ibu berarti kalau boleh kita garis bawahi di sini. Jadi sementara ini karena memang katanya di luar sana itu kan persekolahan itu sudah akan dimulai begitu kan. Nah si mama-mama ini pada panik begitu Bu. Padahal ternyata belum gitu ya Bu ya. Baik, jadi karena belum tapi bagaimanapun juga mari tetap kita bersama-sama untuk bisa mempermudah atau membantu anak-anak siswa-siswi untuk bisa bersekolah. Sebenarnya begitu pertanyaan dari Ibu Sri Mulyati. Ini saya pikir tadi salah satu menteri kita. Ternyata berbeda ya Bu namanya. Sri Mulyati. Baik, oh iya. Ada lagi? Ada lagi. Saya tambahkan. Oh iya, boleh. Jadi ini sekedar pemikiran ya. Iya. Bukan usulan. Oh baik. Jadi mengacu pada apa yang terjadi di sektor transportasi. Oh iya. Mungkin sekolah juga bisa membuka hot class gitu atau suatu kelas khusus di mana itu melayani siswa-siswa yang memiliki kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan ya, tadi oleh tadi, orang tua. Sarana tadi yang kurang tentu Pak ya. saja protokol kesehatannya harus ketat. Dalam arti bahwa mungkin bawa surat dan sebagainya nanti seperti itu. Ya, jadi usulan. itu kalau yang fisik loh ya. Yang fisik pemikiran saya. Bukan usulan. Oh, pemikiran. Mohon maaf. Jadi kan ada sekolah ya mungkin ada ruangan langsung gitu. Ya. Tapi mungkin yang kedua ini sudah ada. Kalau memang itu tidak bisa dilaksanakan. Ya. Jadi sekolah kan tidak sepenuhnya tutup, Bu. Kira-kira kan seperti itu. Yang kedua, mungkin di internet itu sudah disiapkan untuk itu, sudah ada Bu. Sudah. Jadi sudah ada yang Sudah untuk ada materi bantuan pembelajaran. Tidak, maksudnya ada Pelajaran tambahan mungkin. ya semacam Kan ada. guru-guru yang siap jogo Ada. kelas di mana ada yang minta penjelasan seperti di mobil-mobil itu loh. Oh iya Nah, iya mereka, iya. nah, Iya, seperti itu. Bang. Kalau belum ada ya dibuat, kalau sudah ada Ya, tinggal dibuatkan. jalankan Ya, lagi. seperti itu. Ya. Jadi mereka Lagi ya, Prof, ya. langsung ke sana. Iya. Baik. Jadi kalau ada yang masuk ke situ, alhamdulillah banyak amalnya. Amin. Semoga sangat menjawab pertanyaan dari Ibu Sri Mulyati ya. Karena kita masih bisa satu pertanyaan lagi sepertinya. Ada. Oke? Ada ini Ada dari lagi? Pak Fahri. Orang tua yang punya 2 sampai 3 anak, terus bimbingnya secara online itu gimana Bu ya? Terus kalau saya mau nanya ke Prof, gimana membangun motivasi dari orang tua yang mungkin down karena mungkin capek gitu Prof. Bimbing 2 anak ini atau 3 anak secara online, aduh capek di rumah terus, belum urusan rumah tangga, kayak gitu, gimana gitu? Tanggapan dari Ibu sama Prof. Monggo, Prof dulu. Jadi sebetulnya memang ya, Mas Bima ini sarjana psikologi. Jadi mau tidak mau ya, keluar di hati nuraninya itu, apakah benar ya, yang seperti kita bicarakan, ini semuanya positif ya. Jadi di rumah itu memang ada banyak masalah-masalah kesehatan mental pada era pandemi. Jadi dalam hal ini psikologi klinis itu dapat konsultasi terkait mungkin hubungan yang terlalu dekat karena ya. Jadi tetap harus disesuaikan ya, Prof. Semuanya dengan regulasi yang mungkin bisa dibicarakan bersama supaya tidak terjadi takutnya malah bablas dan lain sebagainya dengan interaksi yang terlalu sering ini tadi. Kalau nggak berhasil, maksudnya nggak maksimal. Ya namanya manusia. Iya, itu wajar sekali. Tapi kalau nggak dicoba kan, Prof, ya kan? Nah, sekarang kalau Bu Ida, bagaimana nih, Bu? Kembali lagi belajar dari COVID. Nah, inilah di dalam rumah tangga atau di dalam rumah, ini kami juga sudah membuat paparan mungkin itu untuk selingan tayangan itu tadi. Ada 9 kiat-kiat untuk orang tua. Bagaimana pembelajaran putranya 3 repot. Nah, ini tadi kalau dari Prof ini tadi ada kesepakatan terlebih dahulu. Jadi meskipun di rumah ini kan memang belajar pertama kali pembelajaran itu ada di rumah. Jadi rumah itu juga guru, juga sekaligus orang tua, juga tempat belajar. Nah ini yang harus kita paham semuanya, sadar. Jadi peran orang tua, bapak bagaimana, ibu bagaimana, anak harus bagaimana.
sesuai apa yang disampaikan Prof ini tadi, ada kesepakatan terlebih dahulu. Kalau misalnya adiknya jam 7 mulai pembelajaran, mungkin sampai jam 8, nanti yang kedua, putra yang kedua, dan seterusnya. Jadi baik. tidak harus bersama-sama. Ayo saat ini belajar semua. Iya. Nantinya satunya ganggu, satunya. Iya, karena kan memang tidak sama iya. kecuali putra-putrinya itu kembar 5 gitu Bu ya. Jadi baru repot Pandawa gitu. itu. Nah, mungkin pada saat yang kecil belajar, kakaknya disuruh apa? Oke. Kakaknya, adiknya apa? Nah, ini Oke. akhirnya saling keterikatan dan juga kerjasama diperlukan sangat di sini. Ya, Tetap ada gitu, kami Mbak ya. ada Oke. 9 poin untuk peran orang tua pada saat Ya. belajar dari rumah ini Oke. melalui online. Baik, Ini baik. sudah kami tayangkan juga. Oh, Oke. sudah ditayangkan juga ya. Baik, yang pastinya memang ini akan sangat membantu, Bermanfaat juga. bermanfaat untuk saya juga, tentu saja bisa memberikan ke teman-teman Ya. saya sendiri. Kenyamanan di sekolah, di Ya. rumah itu juga perlu. Anak belajar jangan, oh kamu belajar dibiarkan, nggak tahu di apa di meja makan atau di mana, tapi yang nyaman. Jadi Oke. memang dibuat seperti selayaknya mereka untuk belajar ya Ibu Yang ya. nyaman Kalau gitu, memang nyaman menurut kalau mereka. memang mumpuni, monggo silakan dibuat, mungkin bisa belajar memang di meja belajar gitu. Tapi kalau enggak mungkin di teras pun. Kadang anak itu kan enggak sama. Ada belajar itu dengan mendengarkan musik. Oh iya, iya. Tipe-tipe belajar kan berbeda juga. Iya. Betul. Lah itu. Jadi dipersuasi ya, Nah, supaya motivasinya tetap meningkat, tetap baik ada internal gitu maupun muncul eksternal. eksternal. Lah itu yang Gitu. perlu sama-sama. Akhirnya orang tua mau tidak mau juga harus belajar bagaimana menyikapi hal ini. Iya, Ini jadi benar. semuanya sama-sama belajar. Sama. Pendidikan tanggung jawab bersama antara Baik. orang tua. Nah, itu yang pertama. Orang tua, Masyarakat pemerintah. masyarakat, pemerintah dan juga siswa-siswa tersebut. Iya. Tersebut ya. Oke, itu tadi pertanyaan, sorry, dari mana? Dari Mas Rudi. Mas Rudi. Semoga terjawab Mas Rudi. Terima Iya. kasih atas pertanyaannya. Oke-doke banget. Dan ternyata kita sudah cukup untuk pertanyaannya dan mungkin nanti kita akan bisa menyampaikan lebih lagi atau mungkin bisa langsung mencek di website atau juga Ya. Instagram ya kan hari gini tidak ada yang punya Yang nggak punya mungkin nggak Instagram. punya Instagram Iya. gitu. Walaupun nggak ada isinya. Iya. Baiklah kalau begitu. Nah, mungkin ada yang bisa kita sampaikan dari obrolan kita di awal tadi hingga masuk ke sesi Ya. pertanyaan. Oke. Yang pertama kan lebih ke sinkronisasi searah dan sejalan dari semua aspek-aspek, baik dari pendidikannya juga, dari keluarga juga, dari pemerintah juga, dari aspek-aspek itulah, dan masyarakat juga sangat penting. Terus kalau untuk tentang protokol COVID di Kota Malang kan memang sudah ada gitu Bu ya, dari wastafel memang sudah disiapkan, terus mungkin ada penyuluhan juga dari memakai masker dari rumah seperti itu. Namun kali ini kan belum dimulai karena masih zona merah Ya. seperti itu. Terus, bekal. nah benar, Menyiapkan bekal. menyiapkan sendiri-sendiri semua Bu Ya, ya. semuanya. Mm-mm. Baik, dan yang pastinya juga mungkin saya bisa menambahkan sedikit Oke. bahwa dengan tema yang kita ambil adalah keharusan dan kecemasan yang tentunya kita titik beratkan di bidang pendidikan. Ya. Itu tadi yang bisa saya berikan bold atau garis di bawah dengan tebal sekali bahwa menghadapi realitas dengan secara sederhana tapi tetap membuat bisa waspada supaya positif itu tetap ada Dan terbangun muncul, gitu. terkontrol dan lain sebagainya. Tidak usah membesar-besarkan karena kewaspadaan penting tapi tidak perlu cemas. Karena Oke. nanti pada akhirnya nanti semuanya sejarah regulasi semuanya akan selalu disosialisasikan. Jadi jangan terlalu percaya dengan yang katanya ya Bu Nah, ya. itu paling Baik. penting. Oke. Katanya. Nah. Oh enggak ya. Baik, apalagi yang akan kita sampaikan Terus hari ini? kekagetan yang tadi adanya fenomena COVID Oh, ini harus dipelajari juga dan harus diimbangkan juga dari kan awalnya takut jadi cemas, terus itu mengubah dari kekurangan itu menjadi kelebihan itu gimana? Untuk menyeimbangkan aspek-aspek dari anak-anak SD sampai SMA itu gimana? Seperti itu lebih menyeimbangkan sih. Terus jadwal dan aturan kurikulum tidak berubah sama sekali, cuman metodenya yang harus di new normalkan ini. Belajar kita cari new normal, belajar hidup sehat, belajar hidup bersih,
dari pemerintah kan juga dianjurkan seperti itu. Terus kalau dari orang tua harus tetap mendampingi karena agen primer juga di rumah. Betul. Dan anak-anak ini harus didampingi terus biar nggak kemana-mana. Mengingat juga anak-anak ini juga makhluk sosial juga yang butuh pendampingan juga seperti itu. Terus konsentrasi juga harus tetap dijaga dalam pembelajaran di rumah, Bu ya. Situasi. Nah, ketenangan seperti itu. Nah, dan yang pastinya jangan sampai lupa bahwa ada beberapa hal yang penting dalam dunia pendidikan selain dari siswa-siswi tersebut memang harus ada begitu ya. Ada sekolah, keluarga, masyarakat dan juga dukungan dari pemerintah. Begitu ya. Iya. Dan yang pastinya Ibu Ida dan juga Prof. Hatta, kami bersama dengan keluarga besar dari JKJT mengucapkan terima kasih banyak untuk waktunya. Semoga perbincangan kita pagi ini sangat bisa memberikan informasi positif dan juga bermanfaat juga untuk semua yang menyaksikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Ibu, Prof. Baik, dan akhirnya kita sudah berada di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih untuk selalu bersama dengan kami di sini. Semoga semuanya bermanfaat. Terima kasih. Salam sehat, sampai jumpa.